Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan di Warta Jemaat, saya akan perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Pendeta Rita Imelda Magdalena Sitanggang. Nama ngalap saya Marga Marpaung, sekarang lagi tugas sebagai geologi di Palembang. Kami dikaruniai Tuhan 2 anak laki-laki, satu paling besar kelas 1 SMP di Gracia, kelas 1 nomor 2 kelas 5 SD di Gracia. Saya tugas sama Nginang, adik-adik kami baru ditempatkan di bulan Maret 2025 ini di HKBP Lipo Karawaci dan Resort Serpong. Dan saya berasal dari keluarga besar, saya anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ya, kalau ada yang melebihi mama saya, ya hebat ya. Dan mama saya Boru Sinaga, si matua saya Boru Sitomeang. Ya, songonima manginang dot akang ginami perkenalan kami. Horas madihita. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-16 setelah Trinitatis di tanggal 5 Oktober 2025 yang juga hari ini diperingati sebagai Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kenapa saya ingat Amanginang? Saya anak kolong. Saya dibesarkan di asrama tentara di Kowilhan, Medan. Ya, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Bukankah engkau ada sejak dulu Tuhanku yang Maha Kudus? Kami tidak akan mati. Ya Tuhan, mereka telah kau tetapkan untuk menghukum. Ya gunung batu, telah kau tentukan mereka untuk menghajar. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak tahan memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat khianat itu dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya? Mengapa manusia kau buat seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya? Semuanya ditarik bangsa itu ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan jala. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya kurban kepada pukatnya dan dibakarnya kurban kepada jalanya. Sebab dengan alat-alat itu pendapatannya melimpah dan rezekinya berlimpah ruah. Itukah sebabnya ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa tanpa belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca nas dari kitab Habakuk pasal 1 ini, saya langsung teringat dengan lagu yang mungkin ya saudara-saudara Amang dan Inang dan adik-adik kami pasti sering mendengar lagu ini. Yang lagunya seperti ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara, semuanya boleh nyanyi, yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak
Siapa di sini yang sudah selesai ujian mid semester? Tidak ada remet? Tidak ada persoalan? Amin. Ya, baca kitab ini dari kitab Habakuk. Dia mempertanyakan segala pergumulannya yang melihat kekejaman dari bangsa Israel itu sendiri. Para pemimpin bangsa, para imam yang tahu betul dengan apa itu hukum Taurat, tapi mereka pelaku daripada kejahatan kepada orang-orang yang lebih lemah dari mereka. Ini yang menjadi pergumulan Habakuk. Terkadang saudara, ketika kita juga melihat orang-orang yang kelihatannya Badiah Israel yang sangat kudus sekali, tapi kehidupannya, kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Kata-katanya kasar, ngomongannya pahit, ya, selalu mendikte orang, selalu menyalahkan orang dengan jarinya yang menunjuk-nunjuk. Kalau kita tunjuk orang, yang kena siapa katanya? Kita, 4 jari sama kita. Ini yang dipergumulkan sama Habakuk. Kenapa orang-orang lalim itu engkau biarkan Tuhan? Mana kuasamu? Mana keadilanmu? Itu yang dipertanyakan oleh Habakuk. Dan mungkin juga kita-kitanya ini ya, yang rajin-rajin belajar, contohnya, udah tekun kita belajar, udah berjuang kita terus ya kan belajar supaya nanti nilai ujian kita bagus. Ternyata ratu ngopek dan raja ngopek, dapat nilai yang lebih baik. Sakit nggak? Ya kadang ada kecemburuan. Kok seperti ini ya Tuhan? Kenapa Tuhan lakukan ini sama saya? Dan ketika Habakuk melihat bangsa Kasdim atau orang-orang Babel diutus Allah untuk menindas semua bangsa Israel yang lalim, dan orang-orang yang sudah menderita juga harus mengalami kepahitan akibat penindasan yang dilakukan oleh orang Kasdim. Protes lagi Habakuk, di mana keadilanmu Tuhan? Kenapa sih harus pakai bangsa asing untuk mendisiplinkan atau menghukum orang-orang Israel yang sudah melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang ya beberapa lah ya saya katakan, ada orang tua yang bertanya dan dia katakan seperti ini, kenapa ya Nang, Tuhan itu seakan tidak lihat saya? Saya sudah rajin ibadah, mau hujan badai, mau kepala saya oyong-oyong dikit, mau ada bona tahun di rumah hari Minggu, saya usahakan saya ibadah. Lalu saya PA, punguan kor, saya rajin sekali. Partanyangan saya rajin sekali. Kalau nyumbang apalagi ada pesta gotilon seperti yang tadi dibilang amangnya, saya lah itu yang paling rajin nortor olup-olup katanya. Atau lelang. Tapi kenapa ya anak saya itu bandel? Kenapa ya anak saya itu tidak mau ngikutin saya dan suami untuk rajin beribadah? Di mana keadilan Tuhan? Apakah kami kurang berdoa? Apakah kami kurang menjadi teladan bagi anak-anak kami? Ya lalu jawab saya, terus Inang udah berdoa sama Tuhan? Udah jenuh Nang saya berdoa katanya. Ya saya aja merinding dengarnya ketika orang mengatakan jenuh berdoa. Lalu saya bilang, kalau Inang jenuh berdoa, lalu sama siapa lagi kita ngadu? Saya marah sama Tuhan pernah Nang. Saya kecewa sama Tuhan pernah. Lalu jawabnya apa? Nggak ada. Terus Inang, ya saya nggak tenang sendiri, gelisah sendiri. Dan akhirnya apa? Ya saya datang kepada Tuhan, saya sadar saya salah. Lalu apa? Ya jawabannya ya belum ada. Tapi saya percaya bahwa anak saya akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Artinya saudara, dalam perenungan kita, ketika kita berani meminta petunjuk kepada Tuhan, ketika kita berani mempertanyakan semua hak-hak kita kepada Tuhan, ya kita kembali lagi, mau nggak kita pahami jalan Tuhan.
Artinya kita harus siap, berani, dan mau. Kalau kata Tuhan ini, ya ini. Ya terkadang kita kan minta ke kiri, tapi Tuhan bilang enggak, kamu harus ke kanan. Ini yang harus kamu lakukan. Ketika kita dalam satu pergumulan, Tuhan menjawab dengan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Karena itu saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, dituntut dari kita semuanya, bagaimana kita mengingat kita adalah manusia kepunyaan Allah. Dan itu yang tadi kita baca di epistel, itu yang dikatakan Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 6 ayat 11. Engkaulah manusia kepunyaan Allah. Seandainya saudara kita semuanya ini kepunyaan Allah, mengingat kita kepunyaan Allah, anak-anak sidi perempuan, anak-anak sidi laki-laki, dia sadar dia kepunyaan Allah, di gereja dia nggak akan pegang-pegang HP. Ya kan Bang? Dia nggak megang-megang HP lagi, dia nggak lihat-lihat scroll-scroll HP lagi. Karena kita kepunyaan Allah. Kan gitu. Sadar, ada warning yang mengingatkan kita ini kepunyaan Allah. Ada hikmat dari Tuhan yang mengingatkan kita, engkau manusia kepunyaan Allah. Artinya saudara, kita belajar untuk percaya dengan apa yang disampaikan oleh para rasul, para murid-murid Tuhan Yesus, para pemberita Injil. Dan ini yang mau diingatkan, Allah berdaulat untuk segala yang terjadi. Di ayat 12, engkau Allahku yang maha kudus, telah engkau tetapkan Babel menghukum kami. Itu yang dikatakan Habakuk. Artinya saudara, belajar untuk yakin dan tidak curiga dengan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Kita percaya di balik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu akan mendatangkan kebaikan. Amin. Mendatangkan kebaikan walaupun sangat pahit. Ya mungkin yang pernah terima remet, ya harus ngulang nilainya di bawah 70, lalu maminya dipanggil, datang maminya sebelum datang ke sekolah terima surat, dia langsung cubit paha gurunya atau anaknya semerah-merahnya. Nggak ada lagi ya seperti itu ya Mang Inang. Orang tua sekarang kayaknya lebih takut sih sama anak. Ya. Tapi ya daripada anaknya nanti seterusnya seperti itu, main-main belajar ya mari kita siap diproses, mari kita siap dibentuk, dan mari kita ingat tokoh-tokoh Alkitab yang semuanya juga harus menjalani kesakitan, mengalami kesakitan untuk menerima janji Allah di dalam kehidupan mereka. Kita ingat Abraham dalam Kejadian 12 pasal 12, dia disuruh pindah dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Abraham nggak tahu bagaimana itu posisi Kanaan, bagaimana kehidupan di tanah Kanaan, tapi dia taat. Kenapa? Karena dia percaya dengan janji Allah. Dia percaya akan ada yang baik, yang indah yang diberikan Allah. Artinya saudara, ketika kita mau taat, baru di dalam itu kita akan mengerti, oh seperti ini ya yang diinginkan oleh Tuhan. Ya begitu juga dalam satu kegiatan di gereja. Ya terkadang banyak hal yang ketika para halado atau pendeta mengatakan kita lakukan ini, ya akan ada banyak komen-komen dari netizen yang nggak bertanggung jawab. Untuk apa ini? Untuk apa itu? Ya belum lagi dilakukan sudah suara itu kayak suara gitu-gitu ya. Tapi ya itu tadi saudara, artinya kita mau belajar untuk taat. Dan itu saya alamin ya, saya pernah tugas di satu daerah Deli Serdang sebelum saya pindah ke Bekasi. Lalu pindah kemari, itu saya ditempatkan di satu daerah, satu gereja yang halamannya luas sekali, dan ini kita bayangkan Mang Inang, ini semuanya pintu gerbang gereja. Lalu disinilah pintu khusus untuk mobil. Nah di sini rumah tetangga, dan tetangga itu bukan HKBP, dan dia letakkan sengaja batu-batu besar di depan rumahnya supaya kalau mobil yang mau masuk yaitu akan crowded, jadinya di sini mengganggu jalan yang sebelah jalannya. Di sini jalan besar lintas Sumatera.
dari Timbangan ke Sungai Ular, kalau ada orang Sumatera tahu jalan itu. Lalu saya lihat itu 1 bulan saya di situ, dan itu sangat mengganggu estetika pemandangan mata kita. Dan di tengah ini ada pohon yang besar, pohon waru, rumah dinas di sini, gereja di sini, konsistori di sini. Lalu OB yang bilang, "Nang, itu enggak urusan saya ya, urusan daun-daun pohon waru. Itu urusan Inang Pendeta karena dekat rumah Inang Pendeta. Artinya kebersihannya orang urus dia." Oke, saya bilang saya bersihkan. Tapi selama sebulan kerjaan saya menginang adik-adik kami hanya menyapu-nyapu sisa-sisa daun. Dan akhirnya saya kena DBD. Karena musim hujan daun-daunnya basah dan jentik-jentik nyamuk ada. Sepulang saya dari rumah sakit, datang dari desa nyemprot. Ya, Nang Pendeta, ini pohonnya udahlah, untuk apa ada di sini? Oh iya ya, saya katakan. Makasih dari orang desa. Lalu akhirnya saya sampaikan kepada Parhalado, "Oh jangan Nang, nanti protes begini-begini." Saya bilang, di sini sudah sangat crowded, kenapa ini tidak kita tebang, lalu kita pindahkan pintu masuk mobil itu ke tengah. Dan kita tidak usah berurusan dengan tetangga yang bukan HKBP. Nanti ribut Inang begini-begini, saya bilang, ini kan pohon waru ini berguna ya, batang pohonnya. Nanti itu kan lebar-lebar ya, nanti itu bisa jadi sakalan untuk tali jambar kalau kita marbinda. Oh gitu ya Nang, oh kalau udah dipancing dengan binda langsung, oh iya ya bagus itu Nang untuk kita, katanya. Akhirnya itu ditebang dan mulailah kita buat Amang Inang. Minggu pertama prosesnya 3 minggu pembongkaran ini, sudah ada hari Minggunya begini begitu, lalu ketika selesai, oh bagus ya. Ya kita sering langsung ngasih komentar akan sesuatu yang kita merasa sok tahu atas segala sesuatunya. Lalu ketika sudah terjadi dan kita lihat itu hal yang sangat bagus, sangat indah, jawabannya apa? Cuman oh. Atau anak muda sekarang apa? B, biasa aja. Kan gitu ya. Biasa aja. Artinya kita tidak mau belajar menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Menghargai dan mengucap syukur apa yang sudah diberikan Tuhan. Ya, apalagi dengan situasi kondisi negeri kita sekarang. Ya, situasi politik luar negeri itu juga mempengaruhi kehidupan perekonomian kita, dan ini yang membuat manusia menjadi gelisah. Ya, kita lihat manusia yang serakah, yang mau menguasai segalanya, tidak mau memberi, tapi tidak taunya menerima. Ini yang bahaya. Dalam persekutuan di gereja juga banyak seperti ini. Yang ada apa? Sungut-sungut. Ya, sungut-sungut paling banyak. Nggak tahu ya kalau mau pesta gotilo nanti ada totok ripe nang amang. Ya, HKBP itu taunya totok ripe begini, padahal Amang Inang, ya kalau di satu gereja saya katakan, saya nggak usah sebut namanya, totok ripe itu untuk makanan dia sendiri. Tanggal 24 Desember ada roti, tanggal 25 Desember ada mie goreng, tanggal 26 Desember ada nasi kotak, tanggal 31 Desember roti lagi, tanggal 1 Januari roti lagi. Lah kalau nggak totok ripe uangnya dari mana ayo? Bansos dari langit? Nggak ada. Ya dari kita, oleh kita, untuk kita. Ya itu gereja, demokrasi. Ya bagaimana kita masuk di dalam persekutuan, di mana kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan menuju terang. Ini yang harus dibuka cakrawalanya, mindsetnya, cara berpikirnya itu harus diubah. Dan terkadang itu sangat menyakitkan bagi kita kalau kita tidak mau paham. Ya, kepahitan yang dialami oleh Habakuk ini juga membuat dia tidak berpikir jernih bahwa Allah punya cara, dan dengan caranya sendiri dia mendisiplinkan umatnya. Nah, kembali lagi saudara kepada konsep nilai kita kepada kekudusan Allah, kemahakuasaan Allah. Ya, hukum Taurat tadi, konfesi
HKBP tahun 1996 pasal 1. Ya pasti anak-anak Sidi udah belajar ini ya. Bagaimana kita percaya dengan kuasa Allah. Bahwa Allah mengalahkan segala kuasa jahat. Ya, jadi nggak usah takut lagi. Anak perempuan kalau ditinggal orang tuanya partangyangan, mami aku takut, aku nggak mau di rumah sendirian. Ya, apa yang ditakutkan? Kita makhluk tertinggi yang diciptakan oleh Allah. Ya semuanya kuasa jahat, semuanya itu dikalahkan Tuhan. Dan memang bahayanya sekarang uka-uka itu ya kan lebih terkenal ya di YouTube atau TikTok daripada kita. Kan memburu setan, acara-acara di televisi. Ya akhirnya itu yang membuat anak-anak muda kita itu lebih percaya hal-hal gaib daripada hal-hal yang realistis, yang nyata, yang terjadi dalam kehidupannya. Sampai-sampai ada yang bilang cita-citanya itu mau jaga lilin. Ngapain kau jaga lilin, saya bilang. Banyak uang Inang, banyak uang. Ya ampun, itu bukan cita-cita. Ya itu kerjaan orang yang gak jelas, ngawur, ngada-ngadi, saya bilang. Kok jaga lilin? Ya itu gak disukai oleh Tuhan. Gimana kita boleh melihat bahwa masa depan kita itu ada bersama Allah dan Tuhan sudah persiapkan masa depan kita, dan dengan kuasanya kita percaya itu yang akan memampukan kita untuk dapat melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, proses belajar yaitu memang kadang sangat membosankan, ya sangat melelahkan, ya sangat membuat ya adik-adik kami di sini juga mungkin sangat lelah lah saya katakan, pulang sekolah jam 3 atau jam 4. Belum lagi les Mandarin, les sana sini. Ya sampai rumah langsung jam 6 sore. Udah. Ada pula tuh lagi PR-nya nanti di grup. Ya, ini yang mau diingatkan bahwa apa yang mau kita capai, segala kesakitan, mari kita datang kepada Tuhan. Dan mari hidup kita itu punya impact, punya dampak yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Punya dampak yang baik. Kalau nanti saya selesai studi, dampak studi saya itu apa? Impact studi saya itu nanti buat bahagia mami saya, buat sukacita orang-orang di sekitar atau tidak? Kalau nanti saya punya kerjaan, dapat kerjaan, apakah itu bisa membawa kebahagiaan untuk orang-orang lain? Saudara yang kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita punya tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Ya, bagaimana kita menjaga kehidupan ini supaya boleh dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan memang terkadang agak-agak ya saya bilang lucu-lucu ya Mang Inang, kalau ada orang-orang yang selalu cari konflik dimanapun dia berada, bahkan di gereja. Ya sangat menjadikan sekali kehidupannya. Satu hal yang seharusnya nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu dipersoalkan, tapi dia selalu cari cara bagaimana supaya dia berbicara dan didengar orang lain, padahal itu kosong. Dia nggak lakukan apa-apa. Dan akhirnya ketika kawan-kawannya sudah jenuh dengan konflik, ya semua orang kan sudah capek dengan pekerjaan di kerjaannya, ya sudah lelah dengan kehidupan pembelajaran di sekolah, lalu diisi lagi dengan hal-hal yang nggak penting. Ini yang harus kita sadari, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita percaya itu. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan dalam doa-doa kita, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dikuduskanlah namamu. Artinya saudara, kita orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Ya, jadi jangan ada yang coba-coba untuk ya merusak dirinya sendiri. Ya, pacaran, masih SMP udah ada yang pacaran nih. Ya, masih SMA. Nanti jalan minum jus, kayak mana tuh uangnya? Minum jusnya uang siapa? Kan balik lagi uang maminya. Kopi kenangan ke Starbucks, janganlah ke kokain, ke Starbucks aja katanya ya kan. Akhirnya ngarang-ngarang, ma uang ini, uang itu.
Ya, nggak usah lihat-lihat orang-orang lain yang udah pacaran. Jaga aja dirinya. Ya minimal kan orang Batak, guru Batak itu kan harus bisa jaga nama baik keluarga. Dia harus punya masa depan. Apa yang menjadi tujuannya? Artinya ketika kita mengakui Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus, maka kita tidak mau saudara cari-cari keributan dimanapun kita berada. Carilah perdamaian. Hidup dengan damai. Ketika kita mengakui Allah kita Allah yang Maha Kudus, maka kuasa Allah itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Dan akan banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita sendiri bingung, kok saya bisa ya lakukan ini? Kok saya bisa lulus ya, saya masuk ke universitas yang saya impikan, yang orang tua saya saja nggak percaya, saya bisa lakukan itu. Ya kenapa? Kita tidak mau kompromi dengan dosa. Kita tidak mau kompromi dengan keinginan dunia. Karena kita percaya rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik. Dan jangan pernah ada alasan untuk meragukan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita ragu dengan masa depan kita, maka saudara akan menjadi manusia yang kalah. Belum lagi bertanding dia udah kalah. Karena dia ragu. Aku nggak bisa. Kita harus yakinkan diri kita bahwa Allah yang Maha Kuasa mengalirkan kuasanya dalam kehidupan kita, dan itu yang memampukan kita. Roh Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita sehingga saudara boleh tetap bersemangat dan jiwa saudara selalu disegarkan, dan kita akan dimenangkan dalam menghadapi segala perkara. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau memberikan kami semuanya kesatuan hati, memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama menyembah-Mu di dalam puji-pujian kami. Dan biarlah Tuhan, puji-pujian kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kami, sehingga kami boleh terus belajar bersyukur, tidak bersungut-sungut, menjadi orang tua, menjadi pemuda, yang boleh menyatakan terang kasih Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah melalui kehidupan kami kemuliaan-Mu nyata, sehingga akan semakin banyak jiwa-jiwa yang mau terus berharap dan mengandalkan kuasa-Mu di dalam kehidupannya. Tuhan, terkadang pekerjaan yang terlalu berat, terlalu banyak, ataupun tugas-tugas dari sekolah, terkadang itu bisa membuat kami menjadi penat, membuat kami merasa lelah menghadapi segala sesuatunya. Karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang kembali menyegarkan jiwa kami, agar kami boleh Tuhan melihat Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih. Jangan biarkan kami takut, khawatir menghadapi masa depan kami. Apapun Tuhan perkiraan-perkiraan dari para ahli politik ataupun orang-orang yang ada di sekitar dunia ini, biarlah Tuhan kami boleh terus berharap kepadamu. Biarlah segala pergumulan, segala kesakitan, tantangan apapun yang terjadi, semuanya itu kami percaya sebagai proses pembentukan dari Tuhan, agar kami boleh lagi menjadi pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang boleh dapat percaya akan kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh terus berkarya dan nama Tuhanlah yang kami muliakan. Kami serahkan Tuhan kehidupan seluruh hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja HKBP Bonang Indah ini. Biarlah Tuhan yang menambahkan kesehatan, memberikan sukacita, agar semuanya boleh Tuhan menjalani kehidupannya dengan terus mengandalkan nama Yesus di dalam kehidupannya. Kami serahkan para orang tua kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Tuhanlah yang memberikannya mereka semuanya hikmat kebijaksanaan untuk dapat terus memperkatakan firman Tuhan kepada anak-anaknya, sehingga semua kaum muda kami boleh terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan seluruh pemuda gereja-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menjaga mereka, meneguhkan iman percaya mereka, agar mereka tidak takut dalam menghadapi masa depannya. Engkau mengetahui Tuhan pergumulan yang dihadapi gereja-gereja saat ini. Begitu banyak para pemuda yang terhilang dari persekutuan di gereja.
Kami tidak tahu mereka ada di mana Tuhan, tapi biarlah roh Tuhan yang membawa semua kaum muda kami untuk datang kepadamu, untuk beribadah menjadi penyembah-penyembahmu, sehingga mereka boleh melihat kuasamu, boleh mengakui kekudusan namamu, sehingga mereka boleh Tuhan dapat memenangkan segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kasihani kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Jika ada yang sakit, biarlah Tuhan yang memberikan mereka pengharapan, memberikan mereka kekuatan untuk berjuang melawan segala sakit penyakitnya, sehingga melalui semua pengobatan-pengobatan, saudara-saudara kami dapat menerima kesembuhan. Kami serahkan Tuhan semua kegiatan pelayanan dan rencana-rencana program kerja yang ada di tengah-tengah gereja KBP Bonang Indah, di mana pada hari Minggu yang akan datang akan melaksanakan pesta Gotilon. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, dan Tuhanlah yang mempersatukan semua jemaat-jemaat-Mu agar semuanya dengan kerendahan hati boleh mendukung semua kegiatan yang ada di tengah-tengah pesta Gotilon ini, dan semuanya boleh bersukacita. Kasihani kami ya Tuhan, ampunkan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.